warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Hidayat, guru mapel PAI di SD Negeri 4 Cigugur. Saya merupakan mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 kategori 1 pada LPTK IAIN Takengon. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN di kelas 4 SD Negeri 4 Cigugur dengan tema menyambut usia balik dengan materi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum pembelajaran, coba lihat siapa ya teman kita yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Pak. semua, Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum pembelajaran, kita harus semangat. Yuk kita sama-sama tepuk semangat dulu. Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik ya, kita harus bersemangat dalam pembelajaran karena dengan semangat kita akan memperoleh cita-cita kita. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang doa? Ya, Silakan berdoa. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ya, sebelum kita belajar, kita sudah berdoa untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, darimu negeri jiwa. Baik, silakan kembali. Baik ya, masih dalam meningkatkan semangat kita. Pembelajaran sekarang kurikulum merdeka. Baik, kita tepuk kelima dulu, bisa? Bisa. Oke, silakan pimpin. 1, 2, 3. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, tepuk tangan dulu. Baik ya, sebelum ke pembelajaran, bentar. Baik, nih Bapak ada pertanyaan buat kalian. Kira-kira apa saja ya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Apa? Menstruasi. Menstruasi. Ada lagi tidak? Saya. Apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Ada lagi? Saya. Apa? Sudah umur 15 tahun. Sudah umur 15 tahun. Tadi ada yang bilang menstruasi, mimpi basah, dan sudah usia 15 tahun. Betul, itu merupakan ciri-ciri tanda balik, tetapi bukan menurut ilmu biologi.
akan tetapi menurut ilmu fikih ya. Baik, adapun pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar untuk mengetahui tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi ya. Adapun tujuannya adalah kalian dapat membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki juga bagi perempuan berdasarkan ilmu biologi. Baik ya. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Silakan kalian amati, kemudian kalian catat ya apa sajakah yang dapat kalian tangkap dari video tersebut. Silakan kalian amati dan kalian catat ya. Silakan. Ilmu dan berikanlah aku rizki. Silakan kalian amati, kemudian kalian catat Assalamualaikum dan warahmatullahi berikan wabarakatuh. tanggapannya terhadap video pembelajaran Halo tersebut. sahabat solid, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat solid, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, atau jambang, tumbuh rambut, alat kelamin, dan ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tubuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Amati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan.
Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah kalian mengamati video pembelajaran tersebut, kalian sudah mencatat kan tanggapannya tentang video tersebut? Sudah. Oke, siapa yang akan memberikan tanggapan terhadap video pembelajaran barusan? Saya Pak. Baik, silakan. Video tersebut sangat menarik. Materi mudah dipahami, serta kita menjadi tahu perbedaan tanda balik antara laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Baik, terima kasih. Kira-kira ada lagi tidak yang akan memberikan tanggapannya? Siapa itu? Sipa ya? Silakan Sipa. Menurut saya, penjelasan terhadap materi tersebut sangat baik dan mudah dimengerti. Selain itu, kita juga menjadi tahu apa saja tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Oke, baik. Jadi, ada beragam tanggapan terhadap video pembelajaran tersebut. Intinya, kalian mendapatkan manfaat dari video tersebut karena kita tahu tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan berdasarkan ilmu biologi. Baik, sekarang Bapak akan berikan kelompok berdasarkan tempat duduk kalian. Jadi kalian dengan teman sebangku berkelompok untuk mendiskusikan LKPD yang akan Bapak berikan. Baik, silakan kalian kerjakan per kelompok, kemudian kalian diskusikan ya. Di sana ada materi, ada juga bahan yang dapat kalian diskusikan. Setelah itu kemudian nanti kalian per kelompok akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, silakan. Silakan bekerja sama dengan teman sebangkunya, silakan. Baik. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti, silakan kalian boleh bertanya. Silakan. Munculnya jakun, tumbuhnya rambut, Umur 15 tahun. mimpi basah, Umur 15 tahun. tumbuh rambut pada bagian tertentu, Baik, silakan ya. Kemudian kalian boleh bertanya kepada Bapak, barangkali ada yang tidak dimengerti. Di sana tugas kalian menjelaskan tanda-tanda balik menurut laki-laki dan perempuan berdasarkan ilmu fikih ya. Setelah selesai, nanti kalian tiap kelompok harus mempresentasikan ke depan kelas secara perwakilan ya. Silakan.
menstruasi. Timbul membesar. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, baik, silakan ya. Kerjasama dengan teman kelompoknya. Timbul membesar. Baik. Tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak, udah mengerti ya. Baik. Baik, sudah? Baik, silakan. Kelompok mana terlebih dahulu yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Silakan. Baik, silakan ke depan. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda puber bagi anak laki-laki. Terjadinya perubahan suara, munculnya jakun, tumbuh rambut bagian tertentu, munculnya jerawat. Tanda puber bagi anak perempuan. Payudara mulai terbentuk, menstruasi atau haid, kulit berminyak, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, pinggul membesar. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, silahkan. Ya. Berapa lama haid itu serta apa faktor apa yang mempengaruhi perempuan itu dapat haid? Dalam 1 bulan, biasanya haid itu sekitar 6-7 hari atau 1 minggu. Dan faktor yang membuat perempuan haid hormon estrogen dan hormon progesteron. Oke, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok berikutnya siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Silakan. Ya. Baik, silakan. Kelompok Kapit ya, silakan. Hasil diskusi kelompok kami. Mimpi basah, badan kekar dan berotot, munculnya jerawat. Kemudian Menstruasi atau haid, payudara mulai terbentuk. ya, kemudian ada lagi tidak? Tidak. Baik. Baik teman-teman, barangkali ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan. Siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok Kapit? Silakan siapa? Saya. Baik, oke, Lydia, silakan hasil tanggapan, memberikan tanggapan, silakan. Apa yang mempengaruhi laki-laki sehingga terkadang bersikap cuek serta kenapa ketika sudah balik nafsu makan laki-laki menjadi meningkat? Faktor yang mempengaruhi mental laki-laki menurut ilmu biologi adalah karena hormon testosteron. Nafsu makan laki-laki meningkat karena kebutuhan energi atau tenaga yang lebih banyak untuk menjalankan aktivitas sehari. Baik, silakan kasih tepuk tangan buat kelompok Kapit. Baik, silakan. Baik ya. Di sini Bapak akan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Kita diskusi bersama bahwa berdasarkan LKPD tersebut kita belajar tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan ilmu biologi. Oke, baik. Apa saja tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi? Mimpi basah, Kemudian, Tumbuh jakun. oke, tumbuh jakun. Apa lagi? Payudara mulai membentuk.
Laki-laki ya, awas. Bagi laki-laki. Munculnya jerawat. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. Bagian tertentu seperti apa contohnya ya? Bulu ketiak. Bulu ketiak. Ada lagi tidak? Contoh tanda-tanda balik laki-laki berdasarkan ilmu biologi. Terjadinya Perubahan suara yang tadinya kecil menjadi besar. Baik. Sekarang apa saja kah tanda-tanda balik bagi perempuan? Bagi perempuan menurut ilmu biologi. Menstruasi atau haid. Ada lagi? Apa lagi? Payudara mulai terbentuk. Payudara mulai terbentuk dan membesar ya. Apa lagi? kulit berminyak. Kulit berminyak. Ada lagi tidak? Selalu ingin dimanja. Selalu ingin dimanja, berarti itu perubahan mental seseorang ya. Baik ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sekarang kalian tahu apa sajakah tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan ilmu biologi. Baik, untuk memperdalam lagi materi pembelajaran hari ini, kita akan bermain stasiun games ya. Nanti Bapak akan buat 2 kelompok. Ada 2 stasiun. Yang pertama ada stasiun visual, yang kedua ada stasiun games ya. Kalau visual nanti ada sebuah video, kalian menuliskan apa sajakah tanda-tanda balik bagi laki dan perempuan berdasarkan video. Dan yang kedua di stasiun games kalian akan membedakan apa sajakah tanda-tanda balik bagi laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Kita bagi kelompok dulu. Silakan kalian berhitung 1 sampai 10. Kelompok yang ganjil kelompok 1 dan kelompok yang genap kelompok 2. Silakan berhitung. Mulai dari sebelah. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti yang merasa bilangan ganjil itu kelompok 1, silakan berkumpul sebelah sini, dan yang bilangan genap silakan berkumpul di sebelah sini. Silakan. Oke. Silakan untuk kelompok yang pertama untuk tampil di depan kelompok 1. Silakan. Silakan kalian membuat sebuah rangkaian gerbong kereta. Nanti ada lagu naik kereta api. Setelah lagu tersebut diam, maka kalian harus berhenti di stasiun games, dan di sana tugasnya adalah kalian harus membedakan tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Siap? Kita mulai ya. Nih. Oke. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lepas naik, keretaku tak berhenti lama. Kalian berhenti di stasiun game, silakan kerjakan ya. Ini secara berkelompok. Di sini ada beberapa contoh tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Silakan kalian harus bisa membedakannya secara berkelompok. Silakan. Baik, silakan. Silakan. Ada rambut, tumbuh rambut pada ketiak. Ini pakai. Udah menangis. Nih. Perempuan. Salah. Tumbuh rambut di ketiak. Suara menjadi merdu. Bukan. Suara menjadi besar. Sini. Ingin dimanja. Sini.
Tumbuh janggut. Salah. Tumbuh kumis. Tumbuh jakun. Badan kekar dan berotot. Pinggul dan payudara membesar. Nafsu makan meningkat. Baik, sudah? Oke, baik, silakan perlihatkan hasil kerja kalian, silakan. Oke, baik ya. Oke. Sip. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Oke. Silakan dulu kembali untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke. Ya, perhatikan, dengarkan suara lagu kereta api ketika akan berhenti sama seperti kelompok 1, maka kalian akan mengerjakan sebuah permainan. Di sana kalian akan membedakan ciri-ciri balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Musik. Iya. Kalian berarti di satu game. Silakan, di sini ada beberapa tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Silakan kalian harus bisa membedakan. Silakan berkelompok. Ada yang menyebutkan, ada yang memilahnya. Silakan. Suara menjadi merdu. Perempuan. Silakan bekerja sama, silakan. Tumbuh kumis. Salah. Kiri laki-laki. Pinggul dan payudara membesar. Tumbuh rambut di ketiak. Mudah menangis. Salah. Suara menjadi besar. Salah. Ingin dimanja. Betul? Betul. Tumbuh jakun. Salah. Oh iya. Badan kekar dan berotot. Nafsu makan meningkat. Tumbuh rambut pada ketiak. Menstruasi.
tumbuh jenggot. Nih yang tumbuh jenggot di mana nih, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki sebelah sini sifatnya. Sifatnya sebelah sana. Nah, gitu aja. Ya. Tolong perlihatkan hasil kerja kalian, silakan. Oke, baik. Tolong perlihatkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk menang, untuk berbuat. Oke. Setelah kita melakukan kegiatan di stasiun center, sekarang Bapak akan memberikan lembar asesmen untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Nanti kalian silakan kerjakan ya. Ini untuk lembar asesmen. Silakan kalian kerjakan. Silakan. Tulis nama kalian di atas. Kemudian jawab pertanyaan. Di sana ada 3 pertanyaan. Baik, sudah beres semuanya? Sudah. Baik ya. Bapak kumpulkan, Bapak akan kasih nilai. Ya, Bapak akan kasih nilai dulu. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Namun sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyimpulkan dulu pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan, barangkali ada siswa atau peserta didik yang akan menyampaikan
pendapatnya serta menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan. Siapa mau ke depan? Saya, Pak. Baik, silakan. Dari materi yang kita sudah pelajari, banyak sekali ilmu yang didapatkan terkait tanda balik menurut ilmu biologi, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, tumbuhnya kumis, jenggot, rambut pada ketiak, nafsu makan meningkat, serta sikap yang cuek. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan haid, suara menjadi merdu, mudah menangis, dan selalu ingin dimanja. Sekian, terima kasih. Baik, oke, kasih tepuk tangan buat Misha yang telah menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini. Barangkali siapa ada lagi tidak? Saya. Oh, Adila, silakan di depan untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Silakan. Setelah saya mempelajari materi hari ini, saya menjadi tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Misalnya bagi laki-laki dengan tumbuhnya jenggot, kumis, badannya menjadi berotot, serta perilakunya terkadang menjadi cuek. Adapun tanda balik bagi perempuan adalah datangnya haid, pinggul yang membesar, suara menjadi merdu, serta mudah untuk menangis. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Adila. Baik ya. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kita hari ini adalah kita mencari tahu apa sajakah tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan ilmu biologi. Kalau bagi laki-laki, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, kemudian tumbuhnya janggut, badan menjadi kekar dan besar, nafsu makan menjadi besar, ya kan? Kemudian dari segi mentalnya dia menjadi cuek karena dipengaruhi oleh faktor hormon estrogen. Sedangkan tanda-tanda balik bagi perempuan menurut biologi yang pertama, payudara dan pinggulnya membesar, kemudian suaranya menjadi merdu, dan mengalami haid atau menstruasi yang dikarenakan oleh faktor estrogen, ya kan, karena hormon estrogen. Sedangkan berdasarkan dari segi mentalnya, perempuan lebih cenderung mudah menangis dan selalu ingin dimanja. Baik ya. Untuk pembelajaran pada minggu depan kita akan belajar kewajiban kita setelah usia balik. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh siapa? Saya. Silakan. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.